Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan tugas besar PBO yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu website bioskop Tikstastik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aji Firmansyah dengan NPM 04 dan teman saya. Rodia Hasan Idrus dengan NPM 98. Dan saya Nafas Rido dengan NPM 12. Lalu saya Wade Virus dengan NPM 111. Lalu dengan saya Sandrina Novitasari dengan NPM 101. Pertama, izinkan saya menjelaskan eh, tujuan kami membuat website ini dan alasannya. Karena industri hiburan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah pengalaman menonton film di bioskop yang kini semakin diminati oleh berbagai kalangan. Namun proses pembelian tiket secara konvensional sering kali menjadi kendala, terutama saat menghadapi antrean panjang atau kehabisan tiket untuk film yang diinginkan. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, masyarakat membutuhkan solusi yang praktis dan efisien untuk memesan tiket bioskop tanpa harus mengunjungi loket secara langsung. Hal ini mendorong pengembangan aplikasi tiket bioskop bernama Tixtastic yang mempermudah pengguna dalam melakukan reservasi tempat duduk secara cepat, sekaligus memberikan informasi lengkap terkait jadwal, film, dan harga tiket. Alasan kami membuat website ini, yang pertama, yaitu mempermudah pengguna dalam memesan tiket bioskop secara online dengan fitur reservasi yang cepat, aman, dan praktis. Yang kedua, yaitu mengoptimalkan manajemen penjualan tiket bagi pengelola bioskop melalui sistem digital yang terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman menonton film dengan menyediakan informasi lengkap tentang jadwal film dan harga tiket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung untuk mendemonstrasikan aja ya aplikasi ini bagaimana. Kita saat running aplikasi ini pertama-tama ketemu dengan halaman utama, yaitu ada logo Tistastic Cinema dan astastik aplikasinya. Ada tiga tombol nih, pencarian film, booking tiket, dan manajemen reservasi. Untuk tombol pencarian film, memencetnya akan memunculkan sebuah halaman baru, di mana kita harus memasukkan sebuah judul film. Misalnya, kita menonton film Wicked. Kita cari filmnya, dan aplikasinya memberi kita jadwal di mana film itu sedang tayang. Untuk film-film yang tidak ditayangkan di bioskop tersebut, filmnya akan memberitahukan itu. Misalnya kita masukin Avengers 1 yang tidak ada di bioskop itu. Filmnya, aplikasinya sesuai itu menjelaskannya. Film tidak sedia di bioskop Tixtastic. Untuk halaman selanjutnya yaitu booking tiket, di mana kita bisa mereservasikan tiket bioskop kita. Pertama-tama kita masukkan judul film sesuai judul yang kita sudah konfirmasi ada di bioskop di halaman pencarian film sebelumnya. Lalu kita pilih jadwalnya muncul secara otomatis sesuai film yang kita pesan. Misalnya ini Wicked dengan jadwal tersebut. Tapi kalau kita memasukkan film lain yang tayang di bioskop tersebut, jadwalnya juga otomatis yang ditampilkan sesuai yang filmnya. Tapi kita hari ini mau nonton Wicked misalnya dengan tiket jam 6 malam. Nah, kita mau beli 5 tiket nih buat seluruh kelompok kita menonton film ini. Tinggal memasukkan jumlah tiketnya dan memencet tombol reservasi dan aplikasi akan memberitahu kita total harga dari tiket booking yang kita buat di skenario itu ini yaitu 250.000. Tapi aplikasi kita mempunyai fitur unik, yaitu di mana kalau pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, mereka akan mendapatkan diskon 5%. Pertama-tama sebagai contoh, misalnya kita mau beli tiket 11. Nah, kalian bisa lihat sendiri, diskon 5% diterapkan, dan total harga dipotong 5%. Yang terakhir adalah halaman manajemen reservasi.
di mana dari aplikasi ini kita bisa mengelola aplikasi reservasi-reservasi yang sudah dibuat. Misalnya dua terbaru yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi, reservasi ke 37 di save-nya sebagai itu, yaitu film Wicked jam 6 malam dengan 5 kursi dan total harga 250.000. Nah, untuk yang reservasi 38, yang reservasi kita buat sebelumnya dengan 11 kursi untuk mencontohkan diskon 5%. Tapi kan kita tadi membuat dua reservasi nih. Misalnya kita nggak mau nih kemahalan beli dua. Jadinya kita mau batalkan salah satu reservasinya yang 11 kursi misalnya kemahalan. Kita hanya butuh memencet reservasi 38 dan memencet tombol batalkan reservasi. Dan seperti itu saja reservasinya dibatalkan dan dihapus dari database. Ini sendiri ya semua reservasi yang tercantum di sini adalah atau disimpan di dalam database yang kita sudah buat. Untuk demonstrasi aplikasi cukup untuk itu dilanjutkan dengan teman saya. Dan yang selanjutnya yaitu requirement aplikasi. Di sini yang kami gunakan adalah yang pertama JavaFX. JavaFX berfungsi sebagai alat untuk perancang antarmuka pengguna dalam aplikasi dengan menawarkan beragam komponen UI, seperti tombol, tabel, dan formulir input. JavaFX memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi secara intuitif dan efektif. Dan yang kedua ada MySQL. MySQL berperan sebagai sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi, termasuk data reservasi seperti judul film yang direservasi, jadwal yang direservasi, jumlah kursi yang direservasi, dan total harga reservasi. Sistem ini memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk tabel yang dapat diakses dan dimodifikasi dengan mudah, sehingga memberikan kemampuan untuk menyimpan informasi secara terstruktur dan aman. Dan selanjutnya ada JDBC. JDBC adalah API yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. JDBC memungkinkan aplikasi untuk menjalankan query SQL, baik untuk mengambil data dan memasukkan data, memperbarui data, maupun menghapus data. Dengan JDBC, aplikasi dapat berinteraksi secara dinamis dengan database, memungkinkan pengelolaan data secara efisien. Dan selanjutnya ada CSS. CSS digunakan untuk meningkatkan estetika antarmuka pengguna pada aplikasi yang dikembangkan dengan JavaFX. Dengan CSS, pengembang dapat menyesuaikan berbagai elemen antarmuka pengguna termasuk warna, jenis huruf, margin, dan padding, sehingga memberikan kontrol yang komprehensif terhadap aspek visual aplikasi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu di sini ada Dan fitur-fitur aplikasi. Nah, fitur-fiturnya apa aja sih? Yang pertama, pencarian film. Saat user memilih fitur pencarian film, mereka akan menemukan halaman di mana mereka harus memasukkan judul dari sebuah film tersebut. Jika film itu ditayangkan di bioskop Tiktastik, maka akan muncul jadwal tayang dari film tersebut. Jika film tersebut tidak ada di bioskop, maka aplikasi akan menjelaskan bahwa film tersebut tidak tersedia di aplikasi bioskop Tiktastik. Lalu yang kedua ada booking tiket. Nah, saat pengguna membuka fitur booking tiket, mereka harus memasukkan judul film nih untuk memilih jadwal film dan memilih atau memasukkan jumlah kursi. Harga per tiket adalah 50.000. Dan jika user memilih 10 atau lebih, maka aplikasi tersebut akan memberikan mereka 10%. Lalu reservasi mereka akan di-save di database di aplikasi ini. Yang ketiga ada manajemen reservasi. Nah, saat user memasukkan ke fitur manajemen reservasi, mereka akan melihat dan bisa mengakses semua reservasi yang disimpan pada database. Jika mereka memilih salah satu reservasi tersebut dan menekan tombol lihat detail, mereka akan melihat detail reservasi tersebut seperti film yang dipilih, jadwal film, jumlah kursi, dan melihat total harga. Ketika mereka memilih reservasi tersebut dan menekan tombol batalkan reservasi, maka dalam reservasi dan aplikasi tersebut akan menghapusnya dari database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
yaitu ada struktur project yang dimana ada CRC, COM, sama CSS. Struktur project aplikasi reservasi bioskop yaitu Tistaktik menggunakan folder yang dinamakan CRC sebagai directory utama. Di dalam folder tersebut, terdapat dua subfolder utama yaitu COM dan CSS. Di mana folder COM terdapat 3 file. File yang pertama adalah reservation controller Java yang berfungsi untuk mengelola antarmuka pengguna secara logika inti aplikasi. File ini menangani berbagai fungsi, termasuk menampilkan menu utama, fitur pencarian film berdasarkan judul, proses pembelian tiket, dan pengolahan data reservasi. File kedua berupa reservation Java yang berfungsi sebagai representasi entitas reservasi dalam format kelas Java. Kelas ini memiliki atribut yang mencakup judul film, jadwal tayang, jumlah kursi yang dipesan, dan total harga tiket. Dengan adanya struktur ini, data reservasi dapat dikelola dengan efisien oleh aplikasi sehingga memudahkan pengelolaan informasi pengguna. File database helper Java berperan sebagai jembatan antar aplikasi dan basis data MySQL. Di dalam file ini terdapat logika untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data reservasi. Folder kedua yaitu yang dinamakan CSS, menyimpan berbagai file CSS yang dibuat untuk memberikan tampilan visual pada aplikasi. Dengan adanya CSS ini, memberikan tampilan antarmuka pengguna jadi lebih menarik, mudah untuk dijelajahi, dan memiliki desain yang konsisten. File-file CSS ini mencakup berbagai elemen seperti warna, layout, dan gambar tombol yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Baik. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur jalan di setiap source code. Kenapa bisa sampai berhasil jalannya aplikasi yang kita lihat sebelumnya. Oke, ayo kita lihat langsung satu-satu source code dari aplikasi ini. Dimulai dengan yang paling awal atau yang lebih tepatnya paling depan, yaitu main.java. Yang mengimport dari folder com dan isi-isinya. Dan main.java ini lebih tepatnya dibilang menjalankan atau men-start dari reservation controller di bagian show main menu. Dikarenakan reservation controller tersebut hanya sangat panjang, ya main.java sebagai depan untuk mulainya aplikasi membuat front yang lebih user friendly. Nah, ayo kita lihat sendiri reservation controller tersebut. Reservation controller adalah source code yang paling panjang dari seluruh aplikasi kita. Pertama-tama, ia mempunyai dua buah array, yaitu movies dan schedule, yang mengandung judul-judul film yang ada di aplikasi kita, dan jadwal untuk film tersebut. Yang kedua, reservation controller mempunyai metode show main menu yang menerapkan of course yaitu JavaFX untuk UI UX-nya. Di sini logo aplikasi dimunculkan menggunakan image dan image view. Tombol-tombol dimunculkan melalui button dan saat dipencet melalui function ini melanjutkannya ke halaman fitur-fitur tersebut. Nah, ini juga dinyambungkan ke CSS untuk dekorasinya. Metode kedua di reservation controller yaitu show search movie screen untuk fitur pencarian film, di mana kita kayak sebelumnya menerapkan JavaFX untuk UI-nya, dan di sini di mana jika user menginput judul film yang mereka cari, aplikasi akan antara menunjukkan jadwal film tersebut atau menjelaskan bahwa film tersebut tidak ada di bioskop tersebut.
Sama sepertinya bagian ini juga nyambung ke CSS. Nah, metode kedua di reservation controller itu show by ticket screen. Untuk fitur booking tiket. Kayak sebelumnya, kita juga menerapkan JavaFX untuk UI-nya di sini yang menjelaskan harga per tiketnya 50.000. Dan di sini user diekspektasi untuk memasukkan judul film dan jumlah kursi serta memilih jadwal. Jika misalnya user langsung memencet reservasi dengan semua opsi masih kosong, aplikasi akan memunculkan error jumlah kursi tidak valid melalui code di bagian sini. Nah, jika jumlah kursi sudah diisi tapi judul dan jadwal masih kosong, maka aplikasi akan menampilkan film atau jadwal tidak valid. Aplikasi di bagian sini juga menghitung total harga. Serta ini bagian untuk membahas diskon 5%. Tampilkan itu, menjelaskannya ke user. Nah, sama seperti sebelumnya, metode ini juga menggunakan CSS. Metode terakhir di reservation controller adalah show manage reservation screen yang juga menggunakan JavaFX sama seperti sebelumnya. Di sini adalah metode yang nyambung ke database, di mana user bisa melihat detail reservasi, semua reservasi yang sudah dibuat, dan bisa membatalkan reservasi atau menghapusnya dari database. Nih, saat user memilih lihat detail, ini bagian yang munculkan detail-detail reservasinya, seperti ID reservasinya, judul filmnya, total harganya, dan lain-lain. Jika tidak ditemukan, ini error yang ditampilkan. Nah, untuk pembatalan, di dalam function ini, sama seperti sebelumnya, metode ini juga menerapkan CSS untuk estetika aplikasi. Nah, lebih dalam lagi, dari reservation controller adalah reservation.java yang menerapkan metode getter untuk menyimpan dan mengeluarkan data seperti judul film, jadwal, kursi, dan total harga. Ada juga database helper.java, yaitu aspek yang menyambungkan aplikasi kita ke database dimulai dari pembukaannya, yaitu database kita, yaitu dinamakan PBO. Di sini ada beberapa metode, yaitu self-reservation. Yang pertama, yang menerapkan perintah atau query insert into pemesanan film, itu nama table kita, sesuai dengan data yang user sudah masukkan. Ada juga metode get reservation ID, yang menerapkan query select ID reservation from pemesanan film, itu untuk mendapatkan atau mengambil ID reservasi filmnya. Ada juga metode get reservation details yang menerapkan query select bintang from pemesanan film where ID reservasi sama dengan yang di-input atau dicari usernya. Jadinya kita mengambil sebuah data dari ID reservasi. Kalau usernya memilih ini, kita mencarinya sesuai ID reservasi tersebut. Lalu baru ditampilkan detail-detail reservasinya. Nah, metode terakhir di database helper adalah cancel reservation, yang menerapkan query delete from pemesanan film where ID reservation sesuai dengan yang di-input user. Sama kayak metode get reservation details, ini dihapusnya sesuai dengan atau menyesuaikan ID reservasi yang di-input. Oke, nah yang terakhir hanya CSS untuk aplikasi ini. Ada 4 CSS sesuai dengan 4 halaman yang aplikasi ini mempunyai, yaitu CSS halaman utama, CSS pencarian film, CSS booking tiket,
Dan CSS Management Reservasi. Untuk aplikasi kita, seperti kalian bisa lihat, kita memilih estetika biru muda dan biru tua yang gradien. Oke, baik. Untuk source code-nya cukup itu. Lanjut ke teman saya Aji untuk penutupan. Oke, semua proyek yang kami buat telah dijelaskan semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari cara presentasi atau kekurangan dari proyek karena manusia tempatnya salah. Mungkin sudahi saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah ini ya, beres ya.